Hai, Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Hai Sobat Radio, Halo. apa kabar hari ini? Semoga baik-baik ya. Masih inget gak sama kita? Aku Naila. Dan aku Aida. Tentu aja di program Suka-Suka, sejuta kenangan kita. Wah, halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teteh sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Teh. Teh, bentar lagi kita akan Lebaran Haji. Oh iya. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Kalian udah nyiapin hewan kurban belum nih? Udah nyiapin apa siap makannya doang? Sobat Radio, tentu aja kita nggak akan bosen-bosen ngingetin kalian. Kita di Suka-Suka membuka untuk Confession Box Radio UPI betul. untuk kalian mengirimkan cerita-cerita yang akan kita bacakan setiap minggunya. Sobat Radio, Confession Box Radio UPI ini bisa secara anonim ya Teh ya. Betul. Kita menunggu banget kalian untuk mengirimkan cerita-cerita kenangan untuk kita bacakan nih. Nunggu curhatan kalian nih kita. Betul. Teteh, Confession Box-nya bisa ditemuin di mana ya? Tentunya di sosial media UPI Radio. Dan jangan lupa dengerin juga tayangan kita ya, atau apa namanya? Tentunya siaran kita gitu di YouTube-nya Radio UPI. Kalau misalkan pengen curhat-curhat nih, bisa gabung ke WhatsApp kita ya, ke interaksi ruang interaksi kita. Tentunya di situ akan di-share Gform kita untuk kalian mengisi curhatan-curhatan kalian untuk kita baca di siaran selanjutnya. Betul banget Teh, Sobat Radio. Ini Confession Box-nya bukan hanya untuk warga UPI aja ya. Betul. Untuk warga luar UPI juga boleh banget. Apalagi warga luar aja boleh Teh. Apalagi untuk warga UPI kita tunggu banget. Buat dari Kamda juga kita tunggu banget pokoknya. Teteh, gak usah berlama-lama gak sih? Kayaknya udah pada penasaran cerita apa lagi sih yang akan kita bacakan, yang akan kita bawakan di Suka-Suka kali ini. Sobat Radio, udah penasaran banget. Boleh, nih langsung aja Teh. Langsung aja ya Teh ya. This is the confession. Kita bacain cerita dari warga, dari anonim, dari warga, bukan dari UPI Teh, bukan dari UPI, oke. My first love booming. Halo, aku anonim, oke. Iya, anonim. Aku mau cerita pengalaman pertama kali aku pacaran. Aku kerasin dia dari 3 tahun lalu. Dia itu kakak kelas aku. Saat itu aku ketemu dia bukan di sekolah, melainkan di sebuah tempat. Aku senang melihat dia pertama kali. Di benakku, wow, dia tipeku banget. Di mata aku, dia terlihat pintar. Memang aku suka pria yang pintar. Sampai akhirnya temanku bilang kalau dia adalah kakak kelas kami. Kalau temenku gak bilang, aku gak akan tahu kelasku saat itu adalah anak sekolah kami. Aduh, jadi kakak tingkatnya gitu ya Teh. Aku makin suka lihat dia di sekolah. Entah kita gak sengaja berpas-pasan, parkir di tempat yang berdekatan, bertemu di podium, bahkan kelas kami atas bawahan. Jadi aku bisa lihat dia dari dalam kelas maupun luar kelasku. Aduh. Fokus gak nih belajarnya? Intinya makin sering bertemu dia, makin tumbuh perasaan itu. Sampai tiba di saat aku tahu kalau dia sudah ada
perempuan. Waduh. Udah ada yang punya teh. Dan dia teman seangkatanku. Kita tak begitu dekat, tapi aku kenal dia baik. Saat itu aku mulai pelan-pelan lupain dia. Tapi aku masih mau nungguin dia. Aku sangat penasaran sama dia. Intinya aku mulai menyerah pada saat itu. Tapi aku masih menyimpan rasa sedikit terhadapnya. Nama dia selalu aku sebut di Twitter. Ada dalam kurungnya Sobat Radio, aku curhat sendirian. Jadi dia curhat sendiri di Twitter gitu. Sampai teman-temanku tahu kalau aku suka sama dia. Jadi ya temanku tahu baik kalau aku suka dari dulu. Luluslah dia dari SMA, makin galau aku. Aku gak bisa foto bareng sama dia karena memikirkan perasaan si cewek. Tapi ternyata saat itu dia sudah putus WKWK. Tapi aku tidak tahu, jadi ya sudahlah. Kalau diceritakan sangat panjang. Tapi intinya setelah dia lulus SMA, setahun kemudian aku juga sudah lulus. Aku dan dia satu universitas, tapi kita berada di jurusan yang berbeda. Kita dipertemukan di suatu komunitas dan akhirnya dia tertarik padaku. Aku dari awal sangat amat menolak yang namanya first move karena aku cewek. Dan ternyata dia notice aku. Aku senang, crushku yang aku idam-idamkan saat SMA deketin aku. What a dream ya kan? Wah. Akhirnya ya. FYI, saat dia lulus pun dia punya pacar baru dan aku selalu tahu bagaimana hubungan dia dengan pacar-pacarnya yang dulu. Karena saat itu aku masih tahan nunggu dia putus. Kita deket lalu memutuskan bersama dan akhirnya kita memutuskan untuk berpisah juga. Singkat cerita sih seperti itu. Dia baik saat itu. Kenangan kita juga banyak sekali. Dan first experience aku di dia semua. Dari dia aku belajar banyak hal. Dan salah satunya adalah berpisah. Waduh. Maaf, aku gak bisa cerita hal yang detail kenangan aku bersamanya, hehe. Hanya saja kita memutuskan untuk berpisah saja. Crush SMA aku adalah crush pertama di SMA dan pacar pertamaku. Aduh, first love teh. Oh my god. Ternyata dia tidak ada di ekspektasiku. Kalut banget, aku bingung. Awal pacaran sih masih seger ya, seperti orang pacaran pada umumnya. Dia baik banget sampai-sampai aku merasa seperti orang yang paling bahagia sedunia. Tapi sebulan setelahnya dia menghilang, hampir 3 bulan tahan tidak bertemu denganku. Lama banget Lama nih teh. banget. Iya. Pacaran tapi gak ketemu 3 bulan. Oke lanjut dulu teh. Lalu bulan selanjutnya kita bertemu dan seperti tidak ada apa-apa. Tapi aku udah lost feeling sama dia karena dia gak respect sama aku. Love bombing ya. Betul sekali itu love bombing pertamaku. Sampai aku sangat amat bertanya-tanya. Kenapa dia giniin aku? Kenapa aku disepelein? Padahal dia yang ngejar aku. Kok dia yang gini? Banyak hal yang bikin aku sakit hampir setiap harinya. Beneran sakit sampai asam lambung karena pikiran rusak. Jadi dirawat di rumah sakit seminggu. Dan saat itu kami masih bersama pun dia tidak menjenguk, bahkan basa-basi nanya kamarku pun tidak. Sakit hati banget sih ini. Aku dipaksa untuk bersabar karena terus-terusan tapi masih bisa nahan itu. Pada akhirnya ini udah gak beres dan menurutku hanya aku yang bisa maklumin hal seperti ini.
Wanita lain pun pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang aku lakuin. Benar-benar memutuskan hal itu. Mau dikejar dengan bagaimanapun juga, endingnya akan tetap sama. Ini menyedihkan, terlalu menyedihkan. Aku menolak siapapun yang datang karena memilihnya. Sementara untuk mendapatkan sedikit perhatiannya saja, aku harus mengemis berulang-ulang kali. Ya, aku sadar aku masih menyayanginya, tapi juga kadang kupikir mencintai tidak seharusnya sehancur ini. Betul, betul, betul. Kutipan ini aku temuin waktu scroll reels IG, entah aku lupa dari mana. Ya, hubungan kami seperti cerita pendek. Walaupun cerita kita pendek, tak apa, baguslah. Terima kasih Tuhan. Tapi aku sadar, kenangan sebelum kita bersama bahkan lebih indah daripada saat kita bersama. Dan itu adalah bukan cerita pendek, melainkan cerita yang amat panjang dan selalu aku ada di alam bawah sadarku. Pesan untuk dia, terima kasih loh bumbingnya, menyenangkan sekali. Hahaha. Selesai. Wow. Oh my god. Ternyata yang kita idam-idamkan kalau udah bersama gak seperti ekspektasi kita. Betul. Ya Teh. Padahal ini kelas dari SMA gitu. Dan yang aku notice kayaknya dia udah gonta-ganti pacar juga ya. Betul, betul. Awalnya sama yang seangkatan sama Sender, terus katanya sempet punya pacar baru lagi, dan si Sender ini emang tahu cerita tentang si Akang ini gitu ya. Wow, aku sempet shock banget. Pacarnya masuk rumah sakit Teh, tapi nggak dijenguk, bahkan basa-basi aja enggak gitu. Parah sih, parah ini. banget, Parah. parah banget sih. Wow, ada ya cowok kayak gini ya. Kalau menurut Teteh gimana nih? Kan gak dihargain banget ya ini kesannya si Teteh ini. Iya, menurut aku si Sender ini benar-benar melakukan hal yang baik untuk udah diakhirin aja gitu, karena betul. menurut aku ini perasaannya bukan dari kedua belah pihak lagi gitu. Mungkin yang cowok ini mungkin bosen ya, apa bosenan orangnya, karena aku lihat gonta-ganti pacar bisa gitu kan, jadi, bisa jadi bisa emang jadi. bosenan gitu. Bisa jadi. Dan emang mungkin hobi love bombing. buat sobat radio yang belum tahu, love bombing itu adalah istilah baru apa istilah lama aku kurang tahu. Intinya adalah love bombing itu ketika seseorang mulai berhubungan atau pacaran, si cowoknya ini effort atau usahanya atau kayak cintanya itu hanya di awal saja. Jadi dia di boom di awal, akhir-akhir itu udah cuek gitu, udah bosen gitu. Dan mungkin sobat radio banyak yang mengalami ya, karena Teh curhat colongan, aku juga pernah. Teteh pernah nggak? Alhamdulillah. Aku pernah, karena pasti cowok itu rasa penasarannya tinggi ya Teh ya. Jadi ketika dia suka sama sesuatu, dia akan usahakan gitu. Dan ketika udah di tengah jalan, udah dapet nih, ditinggal gitu. Udah nggak menarik, gue udah dapet gitu. Banyak ya cowok yang seperti itu. Mungkin ada juga yang cowok yang baik gitu. Tapi ada saja yang seperti cowok ini gitu. Kebanyakannya yang seperti itu ya. Bukan aku yang ngomong loh sobat radio. Jadi di awal menggali-gali tentang kita gitu Teh, Iya. mencari tahu tentang kita lah intinya. Terus udah gitu ditinggalin. Bahkan untuk yang ini beda-beda ya, love bombing ini tingkatannya gitu. Tapi biasanya itu seneng banget ngabarin, aduh cemburu, posesif, ngirimin hadiah, ngirimin duit, itu pokoknya seperti itulah ya. Tapi hanya di awal saja gitu, kayak aku transfer kamu ya, kamu di mana aku jemput, itu yang sering ya, kamu di mana aku jemput gitu, kamu udah makan belum, aku kirimin GoFood ya, kamu suka bunga nggak, kamu suka boneka nggak. Tapi itu cuman di awal aja sobat radio, menurut aku ya. Daripada
love bombing di awal gitu, mending kita pelan-pelan gak sih? Ya, Kayak betul. kita saling mengenal gitu. Kalau misalkan emang mau memberi hadiah gitu, mungkin love language-nya Boleh. ngasih hadiah gitu. Tapi menurut Teteh uang juga nggak apa-apa sih. mungkin mungkin seperti itu ya, dia seneng kasih hadiah gitu. Mungkin boleh pas ulang tahun aja kali ya, pas ulang tahun, anniversary gitu. Biar kerasa spesialnya. Iya, biar gitu kerasa ya. spesialnya gitu. Kalau udah ngasih di awal itu kayak, oh ya udah gue udah ngasih gitu. Atau ada yang beberapa, mungkin gini, ada juga ini teman aku pernah cerita ini. Kenapa? Jadi si cowoknya ini sudah memberi hadiah. Jadi dia ceritanya kayak love bombing di awal, tapi dari sudut pandang cowoknya, oh aku nggak mendapatkan respon terima kasih yang baik dari perempuannya gitu. Jadi akhirnya si cowok ini aku nggak dihargain atau gimana gitu. Karena emang pacaran sama cowok itu ngasih makan egonya bener nggak? Karena bener. laki-laki itu makhluk yang sangat-sangat perlu dikasih makan egonya gitu. Sorry banget nih cowok-cowok, kita bongkar ya. Gitu sobat radio. Jadi wow, tadi aku sempet shock banget ya. Padahal tadi udah satu SMA, udah sempet satu universitas gitu. Tapi ya berpisah juga. Tapi kayaknya nggak lama ya pacarannya juga gitu ya. Aku juga kalau jadi teteh sendernya aku juga nggak mau lama-lama sih. Buat love apa bombing. mempertahankan yang gitu ya? Iya, teteh sender boleh komen di bawah kelanjutannya gimana. Ini tentang cowok ini. Apakah dia juga sudah mendapatkan cewek baru? Ini aku penasaran karena biasanya cowok-cowok yang sering love bombing ini dia akan mendapatkan perempuan baru, cewek baru tuh dengan cepat sobat radio. Betul. Kayak baru 1 minggu putus dapat lagi, 1 bulan putus dapat lagi gitu. Karena bagi mereka ya bosan cari lagi gitu. Emang parah banget ya Teh ya. Semoga kita dijauhkan dari cowok-cowok love bombing ini. Amin. Semoga kita mendapatkan pria, laki-laki, cowok yang cintanya nggak akan habis-habis. Amin. Kita berjalan bukan berlari ya Teh. Betul, sama-sama aja. Oh iya Teh, aku pengen nanya deh, menurut Teteh pacaran seumuran tuh gimana? Kalau aku sih kayak apa ya? Kayak geli gitu. kayak enggak deh gitu kalau untuk seumuran kayak kan paling temenan, sahabatan kayak lo temen gue, lo sahabat gue. Ya udah kita temenan, sahabatan, gak sampai pacaran gitu. Kalau misalkan pacaran, ya udah di luar pertemanan atau persahabatan itu loh Teh. Jadi gak kayak apa sih? Takutnya kayak yang sender kemarin ya Teh kan dia tuh dalam satu lingkup persahabatan tapi ada yang pacaran gitu kan. Nanti takutnya gitu loh kalau misalkan satu circle atau satu pertemanan gitu kayaknya enggak deh. Kalau Teteh enggak ya. Kalau Teh Aida ini emang gak suka yang berondong-berondong, ini sukanya yang lebih tua sepertinya. Gimana Teh? Nanti lulus udah ada calonnya. Doain aja. Sobat radio, kita akan memenuhi requestan lagu ya, udah yang sudah request di ruang interaktif radio gitu. Tapi sobat radio mohon maaf ya, kita harus cari dulu nih lagunya gitu. Sekarang ntar kita cari, tadi ada yang request lagu apa Teh? Kita lihat ya. Jangan lupa gabung di ruang interaktif radio. Kita cari dulu nih. Wow, karena ini kita manual banget ya Teh ya. dari tadi kita ngomong gitu. Request lagu. Ian mau request lagu Burst of All Fit. Dari Billie Eilish Iya, ya dari Teh? Billie Eilish. Boleh. Oke, ini ada. Oke, dan selanjutnya ada request lagu I See the Light.
Oke, kita puter ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suka-Suka, sejuta kenangan kita. Dead and buried till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too. 'Cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if this forever is even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but baby, I'll love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light leaves my eyes. Till the day that I die. I want you to see how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would hate the compliments I throw you, but you're so full of shit. Tell me it's a bit. Say you don't see it, your mind's polluted. Say you wanna quit, don't be stupid. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be love, but baby, I don't wanna say goodbye. We should stick together. I said I'd never think till the light in my eyes. Not till the day it's forever is even all those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. And at last I see the light. And it's like the fog has lifted. And at last I see the light. And it's like the sky is blue. And it's
years living in a blur, all that time never truly seeing things the way they were. Now she's here, shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear, I'm where I'm meant to go. At last I see the light, and it's like the fog is lifted. And at last I see the light, And it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything is different now that I see you. Now that I see you. Hai Sobat Radio, masih bersama kita di Suka-Suka Sejuta Kenangan Kita. Sobat Radio, tadi kita udah ceritain tentang Tete Sender yang kena love bombing. Sekarang giliran Teh Aida tentunya yang akan membacakan cerita apa nih. Kita belum lihat sih ceritanya ya, jadi langsung bacain aja Langsung Teh. lah. Kita sama-sama penasaran nih. Betul. Jadi, singkat ceritanya, aku punya kisah kasih di masa lalu yang terjalin selama setahun lebih. Awalnya dari saat aku maba, ada seorang cutting sefakultas yang mengagumi aku. Dia selalu memantau aku, namun dia belum berani untuk menyapa aku. Tapi dia udah cari tahu aku secara diam-diam. Beberapa bulan kemudian, kita udah saling kenal sampai akhirnya kita menjalin hubungan di mana susah senang udah kita lewatin bersama tanpa pernah memikirkan akan adanya perpisahan. Karena sudah adanya restu dari kedua belah pihak keluarga besar. Aduh, udah ada restu keluarga besar lagi nih Teh. Namun takdir berkata lain. Setahun kemudian, hubunganku banyak ujian yang makin lama makin rumit. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak bisa menjalin kisah kasih bersamanya. Aku gak pernah menyangka kisah yang kuanggap akan berakhir bahagia hingga ke jenjang yang lebih serius malah kandas begitu saja. Aku sempat merasa stres, galau brutal, dan sebagainya. Namanya juga diputusin ya Teh, gimana gak stres nih. Bahkan aku pernah berniat untuk tidak akan pernah mau memulai kisah baru dengan siapapun itu, karena aku udah trauma berlebih. Tapi dikarenakan keluarga dan orang terdekatku selalu mendoakan dan mensupportku, aku belajar berlapang dada menerima semuanya. Di saat masa-masa itu, tiba-tiba Tuhan mendatangkan sosok pria yang saat ini sudah mengisi kehidupanku lagi, dan kedatangannya tidak pernah aku duga. Aduh, kayak sosok malaikat gitu yang turun. Sosok ini dikenalkan oleh rekan kecilku. Aku tak pernah menduga akan sejauh sekarang hubungan ini terjalin. Rasa perih dan sakitku mulai bisa terobati dengan adanya dia di hidupku. Aku sangat bersyukur memiliki dia, walau di antara kita tidak akan pernah ada yang sempurna. Selalu ada kelemahan dari satu sama lain. Namun, di tengah kebahagiaan yang terjalin saat ini, selalu ada ujian yang menghadang.
Aku mengakui pria yang bersamaku sekarang itu ganteng, baik, udah bekerja. Aduh, ada dalam kurungnya nih teh. Katanya seorang halode. Aduh, om siapa nih? Om polisi, om Om TNI. Dimana banyak yang mengidamkannya. Aku sama yang sekarang banyak banget belajar. Harus dewasa, menerima keadaan bahwa aktivitas atau rutinitas dia denganku berbeda. Karena aku masih kuliah dan dia bekerja. Di mana dia harus menomorsatukan negara dan aku nomor sekian di hidupnya. Aku ketemu dia terhalang jarak, terbatas waktu pula. Sangat rumit bukan? Namun aku apalah daya, kenyataan seperti itu. Konsekuensi memiliki pasangan yang udah aku sebutin di atas. Halo dek ya. Aku hanya berharap bahwa hubungan yang terjalin sekarang akan berlangsung sesuai yang diharapkan. Amin ya teh. Doakan ya, biar sesuai sama keinginan. Selalu kami doakan ya. Dan aku juga mau ngasih pembelajaran buat kalian. Selama apapun hubungan dan sedekat apapun antar keluarga, gak akan menjamin akan menjadi jodoh. Kalau emang Tuhan punya kehendak lain, kita sebagai manusia hanya bisa menerima. Dan kita harus yakin kalau ya menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Begitupun sebaliknya. Jadi buat kalian yang ada di hubungan toksik, semoga tersadarkan. Yang belum move on dari masa lalunya, ayo segera berlapang dada. Harus yakin banyak yang menunggu kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Semangat selalu dari aku, Lope-Lope katanya. Aduh, seorang halode ini teh seorang sekarang. halode. Oke, gimana sih teh awal-awalnya tuh dia udah pacaran setahun lebih, tapi akhirnya putus. Putus. Padahal sudah direstui dua keluarga. Iya. Tapi memang tidak menjalin ya kalau kita udah direstuin pun. Tapi kalau kita yang menjalaninya ya udah gak sejalan, kita bisa berbuat apa? Ya tentunya berpisah adalah jalan terbaik ya teh. Ya, kalau misalkan tidak bisa dipertahankan lagi, berpisah adalah jalan terbaik gitu. Jangan malah dipertahankan dan Betul. menyakiti diri kita sendiri dan pasangan kita tentunya. Betul. Dan akhirnya aku tadi lumayan ketawa ya, karena buat yang belum tahu mungkin yang bukan mahasiswa, mungkin ada bapak atau ibu yang sedang mendengarkan gitu. Halo dek, itu istilah baru ya, karena ini banyak beredar di kalangan anak muda gitu. Betul. Jadi yang profesinya sebagai polisi atau TNI itu biasanya kalau mau ngedeketin cewek nih, dia DM Instagramnya langsung halo dek gitu, halo dek kerja apa kuliah gitu. Makanya aku tadi lumayan ketawa gitu. Betul. Gimana nih Teteh, pernah dideketin halo dek? Aduh. Kalau pengalaman belum ya. Tapi mungkin. Oh Teteh mau nih yang halo dek juga nih. Oke. Tapi harus siap ya konsekuensinya, soalnya dia menomorsatukan negara, bukan kita tentunya. Betul. Aduh. Akhirnya ya dia jadi punya pasangan yang lebih baik mungkin ya. Iya. Karena tadi si Tetehnya juga bilang kan buat kalian jangan ditahan-tahan hubungannya gitu. Siapa tahu ada banyak yang menunggu Iya, di kita luar dan sana lebih masih banyak. baik dari sebelumnya. Ini kan Betul. udah sering banget aku ulang-ulang di setiap siaran suka-suka kalau jangan menutup hati pada satu orang. Betul. Awalnya juga si Teteh ini awalnya kayak nggak mau punya Iya. pacar lagi, tapi ternyata kalau membuka hati Iya. tetap ada kan. Ya Siapa udah. tahu halo dek juga.
Ya dengan kita lapang dada lah, kita ikhlas gitu ya, dengan semua kesakitan itu ya Teh. Insya Allah Tuhan memberikan kita yang lebih baik lagi. Betul. Aduh, aku pengen curhat colongan lagi teh. Apa lagi ini apa lagi? Sebenarnya rekap dari suka-suka kali ini, hari ini itu tadi tentang love booming. Terus ini ada yang kayak udah direstuin 2 keluarga gitu, dan aku pernah, jadi ini dalam satu orang nih aku di love boomingin, dan padahal udah kenal 2 keluarga gitu, tapi kita akhirnya kandas juga gitu. Karena apa nih kalau boleh tahu? Karena dia selingkuh sih. Udah, kalau selingkuh enggak deh, enggak ada Ya, kata maaf nggak buat ada yang kata maaf selingkuh. ya. Kalau untuk kita untuk selingkuh itu nggak ada kata maaf ya. Kalau misalkan alasan, emang alasan apa lagi sih? Mungkin emang udah nggak cocok atau gimana ya Teh ya. Karena setahu aku kita itu belum lama ya hubungan, aku lupa berapa lama. Lalu ceritanya dia love booming kayak udah beda dari awal-awal. Terus dia putus dari aku minta putus, aku bilang kayak nggak bisa lama-lama kan, nggak bisa, kita putus. Dan terbukti 1 minggu kemudian dia menggandeng seorang perempuan yang ternyata teman sekelasnya. Dan punya usut. Kenapa? Ternyata si perempuan ini memang sudah dikerasin sama mantan pacar aku sebelum dia pacaran sama aku. Tapi si perempuannya itu waktu itu nggak mau atau masih punya pacar. Tapi si perempuan ini sudah putus. Ternyata si mantan pacar aku ini masih suka, dan apalagi kan waktu itu kita berbeda kelas, tapi si mantan pacar aku sama yang selingkuhannya ini, aku manggilnya selingkuhan ya, sama si perempuan ini itu satu kelas gitu. Jadi kalau ada ungkapan orang lama pemenangnya, enggak sih, sebenarnya itu ungkapan jahat ya Sobat Radio menurut aku, karena perempuan seperti aku yang dijadikan sebagai tempat persinggahan itu sangat amat tidak adil ya Teh. Gimana sih maksudnya dijadiin tempat singgah aja, dan orang lama pemenangnya, ya terserah deh ya menurut aku. Untuk cowok-cowok, kalau misalkan kamu emang masih suka banget nih sama cewek ini, ya tunggu aja, gak usah kamu pacaran sama cewek lain gitu kan, jadinya kasihan ke ceweknya gitu, kasihan ke aku. Dan waktu itu kan kita masih SMA ya Teh, udah direstuin kedua belah pihak. Itu maksud aku adalah udah sama-sama tahu gitu. Aku main ke rumahnya mantan pacar aku, pacar aku juga apalagi sering main ke rumah aku, udah kenal, deket, apalagi sampai sekarang. Mohon maaf ini pacar aku yang sekarang sih tahu ya kalau mamahnya mantan pacar aku ini masih sering chat aku. Nih yang perempuan yang ini tahu nggak ya? Kalau masih sering chat aku kayak, anak mama nanti kalau pulang ke rumah ya, katanya mama kangen gitu-gitu. Masih ramah ya? Iya masih ramah, masih banget. Kalau misalkan lagi main ke Bandung nih, ini mama lagi di Bandung, susulin dong, mau dijemput nggak gitu. Terus aku sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya kalau sama keluarganya gitu, karena emang sangat amat baik, sangat amat sayang sama aku. Dia punya adik perempuan dan laki-laki. Yang perempuan ini masih SD dan deket banget sama aku, sampai sekarang pun masih suka kontakan gitu, masih SD, lucu banget gitu sebenarnya. Dan dulu tuh aku sering diajak Teh, kayak misalkan ada arisan keluarga, diajak keluarga besar gitu, dijemput, diajak gitu, gitulah ya intinya. Dan aku sih mohon maaf sudah tidak bisa respon yang berlebihan ya. Mungkin untuk dari mamahnya dia pun basa-basi ngajak aku mungkin ya.
dan aku menghargai perasaan pacar aku yang sekarang dan aku menghargai perasaan cewek itu gitu. betul. Sebaiknya aku sudah tidak terlalu dekat lagi dengan mamahnya mantan aku gitu, cuman beliau sangat amat baik gitu. Dan ini lucu banget Sobat Radio, jadi dulu mamahnya ini tahu aku suka keripik pisang yang rasa coklat, tahu kan? Tahu. Waktu itu aku baru putus kayaknya sekitar 1 minggu atau 2 minggu dan mamahnya tahu ceritanya gitu. Mamahnya datang ke sekolah aku, nitipin ke satpam. Oh my god. Iya, keripik pisang itu nitipin ke satpam. Aku lupa keripik pisang atau sama apa lagi gitu ya. Dan pas aku ambil ke satpam itu dua apa? Mamahnya ini ngasih cewek barunya juga dan ngasih aku juga. Jadi adil ya. Jadi adil. Jadi mamahnya mungkin kayak ya sekarang anaknya udah punya pacar baru gitu kan. Tapi karena mungkin mamahnya sayang sama aku gitu, kasihan juga sama aku gitu kan. Jadi pas aku lihat di pos satpam kok plastiknya ada 2 dan ada namanya. Waktu itu aku IPA 1 ya, Naila IPA 1 dan segini gitu. So kayak aku bener-bener kayak aku ketawa banget gitu kayak hahaha, aku bilang aku sama temen aku ya mungkin temen aku kalau denger cerita ini kayak oh iya waktu itu kamu ngambil sama aku. Oh my God. Terima kasih banget ya tapi udah baik banget sama aku gitu. Jadi walaupun kita deket ya sama keluarganya, kan tadi Teteh bilang sama mamahnya, ya tidak menjamin lah anaknya suka balik sama kita ya. Kita udah berbeda hati lah, udah berbeda prinsip, berbeda jalan lah. Betul. Dan aku malah bersyukur bisa lepas dari dia gitu. Kayak oh emang kita tidak cocok Sobat Radio. Karena emang bener kata Teteh, kita tuh awalnya temenan. Iya. Jadi kita awalnya temenan, teman dekat, jadi pacaran. Ketika pacaran kita putus dan aku adalah tipe orang yang nggak bisa temenan sama mantan. Jadi udahlah pertemanan kita rusak gitu. Udah mantan ya udah gitu. Iya udah mantan udah gitu karena apa ya? Ya mungkin banyak istilah sih katanya temenan sama mantan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional katanya sih. Ya berarti aku masih belum profesional ya karena menurut aku nggak bisa sih temenan sama mantan. Sobat Radio menurut Sobat Radio gimana? Masih bisa nggak sih temenan sama mantan? Karena menurut aku ya aku lumayan pede gitu. Karena menurut aku dalam sebuah hubungan aku itu setia gitu. Setia dan pokoknya aku setia, tapi ketika aku sampai putus berarti bukan dari aku masalahnya gitu. Emang kita nggak cocok aja atau ada problem lain seperti ya selingkuh gitu. Selingkuh ya. Itu Sobat Radio. Jadi aku nggak bisa sih temenan sama mantan kecuali kita yang putus baik-baik gitu. Putus baik-baik pun aku masih canggung sih karena kan kita pernah menjalin kasih, pernah ngomong sayang gitu. Masa kayak tiba-tiba kita temenan lagi gitu kan. Aku nggak bisa sih Sobat Radio. Mungkin ini ya Teh, kayak keulang lagi gitu ngerasa sakitnya. Iya bener. Pokoknya aku nggak bisa kayak kalau misalkan emang harus temenan lagi cari lagi temennya. Boleh. Sobat Radio, kali ini kita nggak akan memenuhi requestan kalian dulu di jeda segmen ke segmen 3. Namun setelah kita akhirin kita bakal memenuhi requestan kalian. Tetap di Suka-Suka Sejuta Kenangan Kita.
kita tak bisa bersama. Lembut tutut katamu, merdu tawamu, parasmu yang menawan, buat diriku tak bisa lupa. Dari banyaknya insan di dunia, mengapa dirimu yang aku sangka bisa temani hari-hariku yang tak selalu indah. Walau kita tak bisa bersama, dipertemukan semesta, walau berakhir tak bahagia. Namamu yang selalu aku langitkan, agar kita bisa selalu bersama. Semesta yang kan menjadi saksinya, aku mau kamu hingga akhir masa. Meski kita belum bisa tuh bersama, biar doa ini yang sampaikan rinduku. Langit pun tahu isi hatiku, hanya kamu, hanya kamu. Seribu pelukan pun
Hai Sobat Radio. Kita lemes banget ya. Kayaknya sudah tertampar banyak cerita yang sedih-sedih nih Teh. Tadi sih yang awal cukup sedih ya, tapi yang kedua awalnya sedih tapi bahagia untuk yang berakhir bahagia. Gimana tadi lagu dari kita? Aduh, mewakili gak? Mewakili nggak? Teh, kita mau ngasih tahu nih ke Sobat Radio bahwa di siaran kali ini ada door prize. Aduh. Wow, berupa apa nih Teh? Tentunya ada voucher nih. Voucher di Ramen Level Up. Kita harus Nominalnya ngapain nih Teh buat dapetin ini? buat dapetin ini, Sobat Radio yang sedang mendengarkan suka-suka kali ini boleh selfie atau capture kalian lalu upload di Instagram kalian, tag UPI Radio, tag Radio UPI. Nanti kita akan pilih satu pemenang yang beruntung. Oke, semoga kamu beruntung nih. Semoga kamu beruntung. Tapi Teh, vouchernya hanya bisa diambil hari ini aja Sobat Betul. Radio. Kalau untuk besok-besok sudah hangus ya. Sudah tidak berlaku nih. Betul. Untuk yang masih ada di lingkungan UPI mungkin boleh langsung datang ke University Center lantai 5. Kita tunggu ya. Story kamu nanti kita lihat satu-satu. Kita juga mau bacain salam-salam ya Teh ya. Ada salam-salam Dari siapa? dari nih, siapa Teh? nih? Dari Kang Haidar. Salam-salam untuk warga UPI yang akan menunaikan ibadah Jumatan katanya. Salam-salam. Oke, ada salam-salam lagi nggak Teh? Oh, belum ada. belum ada. Oke, baik. Tapi kita akan memenuhi 2 requestan lagu lagi untuk di closing song kita hari ini. Aduh, nggak Ada lagu kerasa apa nih, aja Teh. nih Teh? Ada lagu dari Pak Ardi request, Pilihlah Aku, Krisdayanti. Baik Pak Ardi. Dan dari Kang Haidar juga request, Ya Nabi Salam Alaika. Akan kita segera putarkan. Tapi sebelum itu kita dadah-dadah dulu lah Teh lah. Oke, kita harus penutupan dulu lah Teh. Betul. Tetap dengerin suka-suka terus ya, karena kita akan bawain berjuta cerita. Wow, berjuta cerita tentu aja dari sobat pendengar semua. Makanya kalian harus cepat-cepat nih cerita ke kita biar kita cepat bacain juga. Betul, betul, betul. Jangan lupa dengarkan suka-suka di www.radioupi.caster.com. Kalau untuk yang ada wajah kitanya nih bisa didengerin di YouTube Radio UPI UPI. gitu. Kita yang siaran sebelumnya juga ada ya, Ada, boleh nih tentunya. kayak baru dengerin suka-suka hari ini, penasaran cerita sebelumnya nih kayak gimana nih. Boleh langsung mampir ke YouTube-nya Radio Boleh UPI. kepo-kepoin lah ya. Iya betul. Ya sudah di penghujung acara sedih nih, tapi tentu aja kita akan balik lagi. Kapan balik laginya? Tunggu. Dadah Sobat Radio, dadah. Selalu dengarkan suka-suka sejuta kenangan kita. Setiap kali ku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Pilihlah aku jadi pacar
yang pasti setia menemanimu. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku jadi pacarmu. Pilihlah aku jadi pacar, jadi bahagiamu. Pilihlah aku jadi pacarmu. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salavatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات